Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa aminuhu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa barakatan ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina waliman 'allamana waliman ta'allama 'ala aydina. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat, dan kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Jemaah salat subuh yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kembali insyaallah kita akan membaca masih pada surat Al-Jumu'ah, masuk pada ayat yang kelima dari surat Al-Jumu'ah. Setelah kita membaca pada ayat pertama sampai ayat kelima, ayat yang keempat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita akan baca surat Al-Jumu'ah dari ayat yang kelima insyaallah ta'ala. Sebelum kita baca surat Al-Jumu'ah, kita baca satu ayat dari Al-Fatihah untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. والله عليم بالظالمين. Oke, kita baca bersama-sama dari ayat yang kelima. 1, 2, 3. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara.
مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Sekali lagi 1, 2, 3. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Kita akan baca di satu-satu dari surat Al-Jumu'ah ayat yang kelima dan seterusnya insyaallah. Oke. Pada ayat yang kelima jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan kata masalul ladzina hummilut tawrah. Masalu, ada mim, sa dan huruf lam. Yang ketiganya tidak ada huruf mad di sini, maka terbaca pendek semua. Masalu, masalu, masalu. Kemudian di sini perlu diperhatikan huruf sa. Sa keluar dari mana, Pak? Keluar dari ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Ujung gigi seri atas. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Mathalu, mathalu. Oke. Dibedakan dengan huruf sin, tidak masalu, tidak masyalu, tapi mathalu, mathatha. Sa, huruf sa. Oke.
ujung lidah ketemu ujung gigi seri atas, ujung lidah ketemu ujung gigi seri atas. Kemudian mathalul masuk ke lam bertasydid, mathalul langsung mathalul ladzina, alladzina panjang dua harakat, sama dengan sa, huruf dal keluar dari mana? Keluar dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, sama. Tiga huruf yang memiliki tempat yang sama, sa, zal dan dha. Huruf dha ini keluar dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Kemudian hummilu Taurah, hummilu ada mim bertasydid, didengungkan dua harakat. Mim bertasydid maka didengungkan dua harakat. Hummilu, ditahan dulu. Kemudian hummilu aslinya panjang, ada wawu sukun di sini, tetapi karena setelahnya huruf bertasydid maka dari huruf lam langsung ke huruf ta, tidak dipanjangkan tapi langsung dimasukkan ke huruf ta. Hummilut Taurata, hummilut Taurata, masuk ke ta. Taurata ini huruf wawu sukun sebelumnya fathah, maka sifatnya adalah sifat apa? Sifat alin, sifatnya alin, dibaca dengan lembut kemudian dialirkan dulu. Taurata, dialirkan dulu, tidak terburu-buru, tidak taurata tapi taurata, sempurnakan wawu sukunnya. Taurata panjang dua harakat, ada apa? Alif kecil di sini menunjukkan roknya dibaca dua harakat. Taurata summa pendek langsung ke sa, summa mim bertasydid dengungkan dua harakat. Summa lam, nah di sini mimnya ditulis sukunnya, artinya apa? Artinya di sini hukum bacanya bukan ikhfa syafawi tapi apa? Izhar syafawi. Walaupun kita belum lihat setelahnya apa, gitu ya. Walaupun kita belum lihat setelah mim sukun itu apa, tapi kalau kita membaca cetakan Timur Tengah seperti ini, kemudian kita lihat mimnya sukun, berarti dia dibaca jelas, gitu ya. Apa setelahnya? Setelahnya apa? Ya, gitu ya. Mim sukun ketemu ya, maka dibaca jelas, izhar syafawi. Mim sukun ketemu ya. Lam yahmiluha, oke. Yahmiluha ha keluar dari tenggorokan bagian tengah, bersih, tidak ada ngoroknya, tidak tapi bersih. Yahmiluha bersih, huruf ha sambil dialirkan. Sifatnya adalah huruf ha, sifatnya satu hamas, keluar nafas. Sifatnya yang pertama hams, keluar nafas, mengalir nafas dari mulut kita. Yang kedua sifatnya rokhawah, mengalir. Rokhawah artinya mengalir dulu, dialirkan dulu. Yahmi, mengalir, tidak terburu-buru, gitu ya. Itu huruf ha. Kemudian tipis, huruf ha dibaca terqiq, tipis. Yahmiluha, kemudian panjang di sini, lam panjang dua harakat. Yahmiluha, begitu juga haknya. Kemudian kama salil himari, pendek semua. Kama sali, tidak ada yang panjang. Kama salil himar, tadi kita berhenti di sini, ya. Kama salil himar, kita tadi berhenti di kata himar. Untuk kesempurnaan, gitu ya. Untuk kesempurnaan kita baca sampai al-himar, kama salil himar. Kemudian himar di sini huruf ra-nya disukun karena kita berhenti pada himar, maka ra sukun di sini dibaca tebal atau tipis?
tebal karena sebelumnya adalah alif dan fathah panjang, maka roknya dibaca tebal. Himar, himar, tebal. Tidak dibaca himar, tapi himar, tebal huruf roknya. Oke. Kemudian diulang dari kata kama salil himari yahmilu asfara. Kama salil himari yahmilu sama dengan sebelumnya, yahmilu asfara. Sin sukun. Ada sifat hamas keluar nafas, ada sifat tarqiq tipis, ada sifat rokhawah. Rokhawah artinya mengalir dulu, asfara. Kemudian ada sifat apa lagi? Sifat as-safir. Ada sifat as-safir, artinya berdesis. Sin, asfara. Ini yang nampak ketika membaca sin dalam kondisi sukun seperti ini. Kemudian asfara, asfa panjang 2 harakat, ra panjang berapa harakat? Ra 2, 4 atau 6 atau 2 saja? Berapa harakat Pak? Ra-nya asfara 2 saja, panjangnya 2 harakat saja ya, tidak lebih dari 2 harakat, asfara cukup, tidak terlalu panjang. Terus di sini ada mim. Apa maksud dari mim? Apa ini? Betul, kalau dilanjut ya berdengung seperti mim. Aslinya adalah asfaron. Ini ya, asfaron. Tapi diganti dengan fathah beserta mim. Ya, fathah beserta mim. Aslinya asfaron. Oke, tapi karena setelahnya huruf ba, maka tanwin tadi ini diganti dengan fathah beserta mim di atasnya, menunjukkan kalau diwasal ke huruf ba, asfarom bisa, gitu ya maksudnya. Kemudian maka di sini kalau di waqaf dibaca asfaro 2 harakat, kalau diwasal dibaca asfarom bisa, didengungkan 2 harakat. Apa bacaannya namanya? Pak? Namanya apa? Iqlab. Oke, kemudian bisa, hamzah mati. Matikan langsung. Bisa. Tidak terlalu ditekan seperti ain. Bi'sa, bukan, tapi bisa. Oke, cukup bisa. Kemudian di sini pendek semua. Bisa mathalul, pendek semua. Bisa mathalul masuk ke lam sukun. Bisa mathalul qaumil sama seperti tadi apa? Taurata sifatnya lin, qaumi alirkan qaumi. Ya, qaumi. Kemudian dari mim masuk ke huruf lam bertasydid. Qaumil ladzina panjang 2 harakat. Kadzabu huruf dzal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi dari atas. Kadzabu dialirkan. Oke, di sini sifat dari huruf dzal adalah 1, dia jahar. Apa itu jahar? Tidak ada nafasnya tidak mengalir, nafasnya tertahan. Oke. Yang kedua, apa sifat dari dzal? Tipis atau tarqiq, tipis. La bukan dha, tapi la tipis, tarqiq. Yang ketiga, sifatnya rakhawah. Rakhawah berarti membaca huruf dzal
dialirkan dulu ketika sukun. Kadzabu, 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 alir dulu. Kadzabu. Panjang 2 harakat. Kemudian bi'a panjang 2 harakat. Ayat panjang 2 harakat. Ayatillah, lafaz Allah Subhanahu wa taala didahului kasrah, maka dibaca tipis, taqlid bi ayatillah tipis. Kemudian diwakaf di sini, wakaf jim, berarti berapa harakat ketika mewakaf lafaz Allah di sini, lafzul jalalah di sini, berapa harakat? Berapa harakat? 2, 4 atau 2, 6 atau 4 4 atau 6 harakat. Dipanjangkan oleh 2, 4 atau 6 harakat. Disebut dengan mad apa? Mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Oke, haknya berharakat kemudian dipaksa menjadi sukun. Dan sebelumnya adalah huruf mad, maka dibaca boleh 2, 4 atau 6 harakat. Gitu ya. Oke. Paham sampai sini? Oke, lanjut. Berikutnya wallahu, waw dibaca tipis, wa dibaca tarqiq atau tipis, dibaca tipis. Wa bukan wallahu kan, tapi wallahu panjang 2 harakat. Wallahu la 2 harakat. Yahdi mati. Ha tempatnya di mana? Ha tempatnya di mana? Ha tenggorokan paling bawah. Ha dari tenggorokan paling bawah keluar huruf ha yang dia memiliki sifat satu. Apa sifatnya huruf ha? Nafas mengalir, hamas. Mengalir. Mengalir. Bisa dirasakan. Tapi nggak perlu kanan kiri gitu ya. Sendiri saja, dirasakan sendiri saja. Mengalir nafasnya. Kemudian yang kedua, sifatnya tipis, tarqiq. Sifatnya pula rakhawah artinya mengalir. Yahdi mengalir. Oke. Bedakan dengan ha. Ha. Gitu ya, bedakan dengan beda. Ha dengan ha. Yahdi. Kemudian dal di sini panjang 2 harakat, tetapi karena setelahnya sukun maka langsung dari dal ke lam sukun. Yahdil qaumal dha, masuk ke dha bertasydid. Qaumal mau masuk, ujung lidahnya ditempelkan ujung gigi seri atas. Qaumal mau lihat, masukkan ke huruf dha. Oke. Alirkan dulu dha-nya. Qaumal dha. Oke. Panjang 2 harakat. Dha limin panjang, boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Oke. Ini ayat kelima dari surat Al-Jumu'ah. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan ayat kelima dari surat Al-Jumu'ah. Ya, silakan. Tarqiq artinya tipis. Apa saja hurufnya maksudnya. Huruf-huruf tarqiq berarti
huruf-huruf yang dibaca tipis, sifatnya infitah, sifatnya terbuka. Huruf-hurufnya selain huruf-huruf yang dibaca o, isti'la, apa saja? Banyak, selain kha, sa, do, gha, dha, apalagi qaf, dan seterusnya. Huruf yang seperti itu huruf tebal. Kalau yang a, ba, ta, tha, ja, ini tipis semua, gitu ya, huruf-huruf yang dibaca tipis. Oke, seperti itu. Ada lagi? Ya, silakan Bro. Hamas, jahar dan asofir. Hamas artinya mengalir nafas, mengalir nafas. Hamas mengalir nafas. Jahar artinya tertahan nafas. Asofir artinya berdesis. Asofir, suara mirip burung, gitu ya, berdesis seperti itu. Ada lagi? Lanjut. Ada lagi yang belum jelas dari ayat yang kelima. Jelas berarti ini ya. Oke. Kalau jelas berarti kita baca ayat kelima bersama-sama. Satu, a'udzubillah. Kemudian baca ayat yang kelima. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Lagi 1, 2, 3. Mathalul ladzina pada kata bi'sa mathalul qaumi, jangan qaumi, ka, bukan ka tapi qaumi, gitu ya. Kemudian ketika membaca lam sukun, yahdil, ditahan, yahdil, jangan yahdil, hanya dilepaskan, mantul, gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Oke. Itu ayat yang kelima dari surat Al-Jumu'ah. Ada pertanyaan sampai sini? Ya Ustaz, ya. Ketemu nih pertanyaannya. Ya, silakan. Alladzina kadzabu bi ayatillah, di dalam kurung huruf ba itu ada huruf hamzah. Apakah dia dibaca dua harokat karena mengambil sambungan alif dari huruf ba? Di ayat Ya. dua harokat. Ya, Karena alif itu kan milik ba sebenarnya, milik huruf ba kan sambungannya. Cuma diambil oleh hamzah itu jadi dua harokat hamzah. Begitu Ustaz. alifnya milik hamzah, bukan milik ba. Ya, maksud saya itu disambung huruf ba. Disambung. Ba kan. Setelah dibaca nanti alif
Alifnya milik hamzah dibaca panjang 2 harakat. Miliknya, jadi artinya dia hamzah di sini terbaca 2 harakat karena ada alif setelahnya, gitu ya. Walaupun dia nyambungnya ke ba, gitu ya. Nah, seperti itu. Tetap panjang 2 harakat. Bi ayatillah. Oke, ada lagi yang lain. Gak ada? Ada yang mau baca? Silakan. Saya mau melanjutkan ayat ke-6 tapi saya habis. Agak berat. Ada lagi, silakan. Harus dikasih jahe. Ada lagi, silakan. Ada yang mau baca, silakan. Kalau ada yang mau baca. Pulang kampung. Ya, silakan Pak Bus. Barakallahu fiik, Masya Allah. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Pak Helmi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fahalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Agak ditekan bi ayatillah. Bisa. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Bagus, barakallahu fiik. Ada lagi yang mau baca? Ada. Oke. Surat Al-Jumu'ah di antara surat yang diambil dari apa? Nama dari Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah diambil dari ayat ke-9 dari surat ini, ya. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Jumu'ah diambil dari kata al-jumu'ah. Dan Jumat merupakan hari istimewa bagi kaum muslimin, sebagai contohnya sebagai penggugur dosa. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatu ila salawat, atau as-salatu ila salat, ayat as-salawatu ila salawat, salat satu ke salat yang lain, wal jumu'atu ila jumu'ah, dan Jumat satu ke Jumat yang lain, wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan itu adalah mukaffiratun bainahunna, sebagai penggugur dosa bagi kaum muslimin, dengan catatan. Apa catatannya? Idza jatanabal kabair, kalau seseorang itu meninggalkan dosa besar, dosa kecil yang akan terhapuskan. Maka Jumat merupakan sarana penggugur dosa bagi kaum muslimin, gitu ya. Sayyidul Ayyam, ya, Sayyidul Ayyam, hari Jumat.
Dan hari Jumat merupakan sarana ijtima, berkumpul kaum muslimin. Makanya kalau kita membaca salat yang paling utama teratas sendiri itu salat apa? Salat Jumat. Dibandingkan salat fardu yang lain, salat Jumat itu menempati salat fardu yang paling tinggi. Kenapa? Kenapa salat Jumat paling tinggi kedudukannya dibandingkan salat fardu yang lain? Karena ulama sepakat bahwa jamaah di salat Jumat itu diwajibkan. Berbeda halnya jamaah di salat fardu yang lain masih ada perselisihan, apakah harus berjamaah, apakah sah harus berjamaah atau tidak. Maksudnya adalah Jumat itu harus berjamaah, sedangkan salat fardu tidak harus berjamaah, tetap sah. Tapi kalau Jumat harus berjamaah, jadi makanya menjadi salat fardu yang paling utama. Itu yang perlu diperhatikan. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, surat Al-Jumu'ah ini di antara surat Al-Mufassal. Apa itu Mufassal? Surat yang pendek-pendek, terputus-putus, suratnya tidak panjang, gitu ya. Dan itu merupakan keutamaan bagi Nabi kita SAW. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, wa fuddiltu bil mufassal, dan aku diistimewakan dengan pemberian mufassal dibandingkan nabi-nabi yang lain. Maka mufassal merupakan keistimewaan bagi Nabi Muhammad SAW. Dan surat Al-Jumu'ah sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah pembukaan. Pembukaan dimulai dari ayat yang pertama. Ayat yang selanjutnya kedua sampai dengan keempat merupakan apa? Pembahasannya apa? Jadi kalau kita tata surat Al-Jumu'ah itu terbagi menjadi 4 tema besar. Tema pertama pembukaan. Tema yang kedua adalah dari ayat kedua sampai ayat keempat adalah apa? Diutusnya Nabi SAW, nikmat risalah, nikmat apa? Kerasulan Nabi SAW bagi bangsa Arab, dan yang nikmat tersebut harus disyukuri oleh bangsa Arab, tetapi mereka juga harus mengetahui bahwa nikmat risalah tersebut tidak hanya bagi mereka, tetapi nikmat risalah tersebut juga lebih luas lagi, universal bagi orang-orang di luar Arab objeknya. Makanya Allah berfirman pada ayat ketiga, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Tidak hanya terbatas kepada orang Arab saja risalah tersebut, kerasulan Nabi SAW, melainkan menyebar selain orang Arab pula, gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan, dan itu merupakan hal yang harus disyukuri. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang kelima. Ayat yang kelima yang kita baca ini sampai dengan ayat ke-8, 5 dan sampai ke-8 merupakan orang-orang, profil orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cela. Yaitu siapa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang Allah cela di sini. Allah cela orang Yahudi dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini tema yang ketiga. Tema yang terakhir dari ayat 9 sampai terakhir adalah merupakan perintah untuk melaksanakan sholat Jumat, gitu ya. Dan di antara sababun nuzul surat Al-Jumu'ah yang belum kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah sababun nuzul itu turun, lebih khususnya ada ayat yang ke-11. Sababun nuzulnya adalah lebih khusus kepada ayat yang ke-11 dari surat Al-Jumu'ah. Saya bacakan sababun nuzulnya.
yaitu ketika hadis yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, suatu kali kami dan Nabi SAW sedang salat Jumat, Nabi sedang khutbah, gitu ya. Nabi sedang khutbah bersama para sahabat. Maka tiba-tiba datang rombongan dari negeri Syam. Datang rombongan dari negeri Syam, rombongan dagang dari negeri Syam. Maka mereka membawa bahan makanan. Kemudian para sahabat yang melihat rombongan tersebut datang, mereka bubar. Salat Jumatnya bubar. Oke. Faltafatu ilaiha. Mereka menoleh kepada rombongan tersebut. Kemudian mereka bubar hatta ma baqiya ma'a Rasulillah illa 12 rajulan. Yang tersisa pada saat itu hanya 12 orang saja. 12 orang saja. Nah, di antara yang mengatakan 12 itu, ada yang mengatakan 12 itu 10 di antaranya yang dijamin masuk surga. Gitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-11. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Dan apabila mereka melihat perdagangan dan sesuatu yang melalaikan, yaitu rombongan tadi, infaddu ilaiha, mereka bubar ke sana, gitu ya. Wa tarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkanmu dalam kondisi berdiri, gitu ya. Ini adalah di antara sabab nuzul dari surat Al-Jumu'ah yang perlu untuk kita ketahui. Oke. Setelah kita mengetahui tema, kita masuk pada ayat yang kelima yang kita baca tadi. Ayat yang kelima merupakan celaan bagi. Oke, sebelum masuk ke ayat yang kelima, ada pelajaran penting yang perlu kita perhatikan yang disebutkan oleh para ulama ketika kita mentadaburi ayat surat Al-Jumu'ah ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Jumu'ah, sedangkan para sahabat itu dalam kondisi mereka bubar, maka ada tugas yang harus diselesaikan, yaitu tugas ibadah Jumat yang harus diselesaikan. Dari tugas Jumat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyindir mereka. Allah menyindir. Ada sindiran. Sindiran tersebut disebutkan oleh Imam Ibnu Ashur dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Jumu'ah dengan kata yusabbih. Sedangkan kalau kita baca beberapa surat yang dimulai dengan tasbih itu mendahului dengan kata sabaha. Tapi di surat Al-Jumu'ah menggunakan apa? Yusabbih. Yusabbih dengan sabaha bedanya apa? Sabaha sama yusabbih. Sabaha itu fi'lul madhi, kata kerja lampau. Kalau yusabbihu kata kerja sedang, mudhari' sedang. Yang kata kerja sedang itu mengindikasikan dua hal. Satu, istimrar, berkesinambungan. Yang kedua, at-tajaddud, diperbarui terus. Apa maknanya? Maknanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala senantiasa atau kita bisa artikan senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di bumi dan di langit. Apa yang ada di langit dan di bumi senantiasa, seakan-akan sebagai sindiran bagi siapa? Bagi para sahabat yang mereka para makhluk Allah Subhanahu wa taala saja yang ada di langit dan di bumi, mereka senantiasa bertasbih tidak terputus. Maka kalian yang meninggalkan khutbah Nabi dalam kondisi sedang beribadah, maka ambil pelajaran dari makhluk yang lain yang mereka terus beribadah, terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.
gitu ya, senantiasa bertasbih kepada Allah. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, kita masuk ke ayat yang kelima yang kita baca tadi. Oke, masalul ladina humilut taurata, permisalan orang-orang yang dipikulkan, yang dibebankan kepada mereka at-Taurat, yaitu Taurat, kitab Taurat. Summa lam yahmiluha, kemudian mereka tidak memikul dengan sebenar-benarnya. Kama salil himari yahmilu asfara, mereka itu seperti keledai yang membawa beban kitab-kitab yang tebal, asfara. Bi sama salul qaumil ladina kadzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Maka mereka itu seburuk-buruk permisalan bagi kaum yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak memberikan petunjuk bagi kaum yang zalim. Oke. Ayat ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada dua alasan kenapa Allah menurunkan ayat yang kelima. Yang pertama adalah Allah menurunkan ayat yang kelima sebagai bentuk ayat yang sebelumnya adalah berkenaan dengan risalah kerasulan Nabi. Ayat setelahnya menunjukkan bahwa ada orang-orang yang mereka tidak menerima risalah Nabi SAW, mendustakan risalah Nabi SAW. Itu siapa? Siapa mereka? Yaitu orang-orang Yahudi. Itu yang pertama. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang Yahudi mengetahui Nabi itu diutus sampai ke kota Madinah, maka di antara orang-orang Yahudi, kabilah-kabilah Yahudi itu mereka saling mengirim surat, kemudian mengatakan satu sama lain, ini betul nggak sih Nabi Muhammad ini Nabi, betul atau tidak, gitu ya. Tetapi karena mereka dengki, yang diutus adalah orang bukan dari keturunan mereka, dari orang Arab, maka mereka mendustakannya. Dia mendustakannya. Bahkan ada salah seorang tokoh, Huyai bin Akhtab, yang langsung datang ke Madinah, mengecek langsung dengan beberapa orang, kemudian balik lagi, kemudian diskusi, betul nggak sih ini Muhammad, gitu ya? Ahwahu, apakah dia betul Nabi, gitu ya? Mereka mengatakan, wahu, ya betul dia jadi Nabi, ini betul, gitu ya. Tetapi mereka nggak mau beriman. Makanya Allah firmankan dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang mereka diberikan Alkitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka itu tahu Nabi Muhammad seperti mereka itu tahu anak mereka sendiri. Kita kalau anak kita tahu ya, sampai tai lalatnya tanda lahirnya saja kita tahu di mana, gitu ya. Itu seperti itu, sampai seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirmankan. Itu yang perlu diperhatikan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yaitu ketika Allah menyebutkan risalah, setelahnya adalah orang yang tidak mengimani risalah Nabi SAW. Yang kedua, kenapa Allah berfirman ayat yang kelima sebagai contoh bagi orang-orang yang tidak melakukan tugas dengan baik. Sudah dikasih Alkitab tetapi mereka tidak menjalankannya. Oke, saya bacakan hal yang bisa kita ambil hikmah di sini. Penting. Yang kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau mengatakan, maksud dari kama salil himar, mereka itu seperti keledai, idza hamala kutuban la yadri ma fiha, apabila mereka membawa kitab, mereka itu tidak tahu apa isinya. Oke.
Fahuwa yahmiluha hamlan hissiyan. Mereka itu membawa hanya sebatas badan saja, tetapi nggak tahu isinya. Wala yadri ma alaih, dan dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya yang dibebankan atas mereka. Wa kadzalika haula'i fi hamlihim alkitab alladzi utuhu hafizuhu lafdhan. Demikian mereka itu ketika membawa Alkitab tersebut yang diberikan kepada mereka, mereka hafal secara lafaz. Orang Yahudi lah hafal secara lafaz. Walam yatafahamu, tetapi mereka tidak berusaha memahaminya. Wala amilu bimuqtadahu, dan mereka tidak berusaha mengamalkan apa isinya. Gitu ya. Maka ini diantara pelajaran penting bagi kita kaum muslimin. Kita diberikan Al-Quran, maka tidak hanya sekedar dibawa saja, tetapi dibaca, dipahami, dan diamalkan. Dan itulah yang menjadikan motivasi kita belajar di hari Sabtu pagi, gitu ya, Sabtu pagi, yaitu kita belajar membacanya sebagaimana dalam ayat kedua. Ayat kedua Allah SWT menyebutkan 3 hal. Apa itu? Bagi tugas Nabi, yatlu alaihi, membacakan ayat, bacakan ayat. Nah, kita berusaha belajar tahsinnya, membacakan. Yang kedua, wa yuzakihim, membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran hati. Yang paling tinggi adalah syirik kepada Allah. Dan yang ketiga, at-ta'lim, yu'alim, mengajarkan. Oke. Kenapa dikatakan membersihkan dulu yuzakihim sebelum mengajarkan? Kenapa dibersihkan dulu sebelum mengajarkan? Kata para ulama, wadah kalau dia bersih, ketika dimasukkan air maka airnya jernih. Tapi kalau wadah itu masih kotor, maka ketika dimasukin air maka akan keruh, gitu ya. Maka itulah mengapa Allah SWT menyebutkan yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab. Allah membersihkan, tugas Nabi itu adalah menyucikan jiwa mereka, kemudian mengajari kepada mereka. Itu yang perlu diperhatikan. Itu yang perlu diperhatikan pada ayat yang kelima. Karena sudah masuk waktu syukur, kita cukupkan, kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah amin. Subhanakallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.